Kalian pasti tahu kalau negara Cina sering banget borong emas di ajang-ajang olimpiade olahraga. Apakah orang Cina berbakat? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Yang pasti, mereka bisa kayak gitu karena biasa. Bisa karena biasa. Latihan terus-menerus. Pernah lihat nggak sih video anak kecil di Cina yang jago banget main tenis meja? Nah, itu salah satu contohnya. Di dunia kedokteran ada cara tersendiri untuk membuat calon-calon dokter menjadi terbiasa, aka lebih berpengalaman. Salah satunya lewat Objective Structure Clinical Examination atau yang biasa disingkat OSCE atau OSCE. OSCE ini merupakan ujian keterampilan yang dilalui mahasiswa kedokteran untuk membantu mempersiapkan diri sebelum menuju ke jenjang praktik. Singkatnya kayak ujian praktek lah, pelajaran yang telah didapatkan dipraktikkan. Yang kalau dipikir-pikir penting banget sih OSCE ini. OSCE membantu supaya nanti ketika mahasiswa kedokteran bertemu pasien, mereka sudah memahami teknik yang dibutuhkan sebagai tenaga kesehatan. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dengan OSCE kita tuh jadi punya sedikit pengalaman. Gimana sih deg-degannya ketemu pasien pertama kali? Nah, karena OSCE jadi batu loncatan pertama plus ada waktunya, plus menentukan kelulusan dan enggak, plus materinya yang komprehensif, kebayang nggak sih seberapa dak-dikdiknya ujian OSCE ini? Dan OSCE selalu menjadi suatu ujian yang bisa mengguncang ketenangan hati para mahasiswa. Untungnya video ini akan berusaha membantu kamu mencapai ketenangan di tengah hingar-bingar ujian OSCE dengan beberapa tips dan triks. Supaya lebih mudah, kita akan bagi menjadi 3 tahap, saat belajar, saat latihan, dan sesaat sebelum ujian. Saat belajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempermudah pemahaman dan menghafal checklist OSCE, yaitu mengerti tujuan, memahami pola, dan simplifikasi checklist. Mengerti tujuan memang terdengar sepele, tapi siapa yang mau terombang-ambing di lautan berlayar tanpa kompas? Mungkin belajar tanpa tujuan itu tidak mustahil, tapi tentu tidak efektif. Dengan tujuan, kamu akan lebih mudah ketika memahami tindakan atau kasus yang ada. Semakin mengerti, maka akan semakin mudah kamu mengingat. Yang kedua, memahami pola. Secara umum, ujian OSCE memiliki 3 komponen yang sudah membentuk pola, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan akan berisi hal-hal persiapan seperti memperkenalkan diri, meminta identitas pasien, anamnesis, menjelaskan prosedur, cuci tangan, mempersiapkan alat dan bahan, serta mengatur posisi pemeriksa dan pasien. Isi akan berbicara seputar hal-hal yang berhubungan dengan kasus pada checklist. Sedangkan penutup akan berisi hal-hal yang bersifat merapikan alat bahan, serta mempersiapkan pasien seperti melakukan KIE dan menawarkan sesi tanya jawab kepada pasien. Dengan memahami pola, kamu akan memiliki gambaran tentang apa yang harus kamu lakukan. Hal ini juga membantu dalam proses mengingat. Tips yang terakhir, ketika belajar, terkadang menghafal kalimat dan kata-kata yang dibutuhkan saat ujian OSCE menjadi hal yang cukup membuat stres mahasiswa kedokteran. Oleh karena itu, kita bisa mempermudah tahap ini dengan mensimplifikasi checklist OSCE. Sebagai contoh, dibandingkan dengan menghafal, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus dengan meminta pasien untuk mengatakan 77 dan memeriksanya dengan kedua tangan saya sejajar pada 3 titik. Akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menghafal checklist dengan melakukan simplifikasi menjadi cek fremitus strip 77. Semoga ketika kamu telah menggunakan 3 metode belajar tersebut, kamu akan lebih mudah belajar OSCE ke depannya. Sekarang, ayo coba kita ambil contoh checklist OSCE untuk pemeriksaan toraks jantung. Nah, checklist ini merupakan checklist untuk pemeriksaan toraks jantung. Yang pertama, kita harus memahami tujuan dari pemeriksaannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi jantung pasien melalui pemeriksaan fisik. Jadi jangan lupa untuk memeriksa seluruh komponen jantung yang mungkin diperiksa lewat pemeriksaan fisik. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pemeriksaan, kita lihat lagi di checklist. Ada 24 jenis kegiatan. Kita harus memahami pola dan menyederhanakan checklist agar menjadi lebih mudah diingat. Yang pertama,
Di bagian pembukaan, ada perkenalan diri, identitas pasien, anamnesis singkat, menjelaskan pemeriksaan, cuci tangan, alat bahan, berdiri di sebelah kanan pasien dan mengkondisikan pasien. Pada kasus ini, pasien dikondisikan supinasi atau terlentang 45 derajat. Kemudian isinya bisa kita simplifikasikan menjadi seperti ini. Inspeksi, melihat bentuk, simetris tidak, ada atau tidaknya bekas luka, atau adanya hal aneh atau tidak. Kemudian melihat ictus cordis. Palpasi, bisa merasakan apex cordis, kuat angkat, dan trill. Kemudian di perkusi, kita bisa menentukan batas jantung kanan dan kiri. Di auskultasi, mendengar bunyi katup jantung dan penjelasan murmur. Kemudian mengecek jugular venous pressure atau JVP. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana kita mengkondisikan pasien, merapikan alat dan bahan, cuci tangan, dan komunikasi informasi edukasi atau KIE. Kalau kata Immanuel Kant, pengalaman tanpa teori buta, tetapi teori tanpa pengalaman cuman sekedar permainan intelektual. Nah, kalian udah punya teori dari belajar. Sekarang saatnya latihan. Saat latihan OSCE, kalian harus membayangkan, mengimajinasikan situasi ujian, baik itu kondisi penguji, posisi pasien, hingga alat dan bahan yang ada, serta cara menggunakannya. Dengan melakukan ini secara rutin, maka ketegangan yang dirasakan saat masuk ke ruang ujian akan berkurang, karena sudah terbiasa dan sesuai ekspektasi. Yang kedua, latihan. Latihan dan latihan. Pokoknya ulangi terus. Dan terus coba latihankan bersama teman, keluarga, pacar, maupun diri sendiri di depan kaca juga gak apa-apa. Latihan membuatmu menjadi lebih pede dan pastinya semakin lancar. Pastikan kamu mendapatkan feedback saat proses latihan itu. Akhirnya, setelah sekian lama kalian belajar dan latihan, ujian sampai juga di depan mata. Biasanya, ini adalah detik-detik mahasiswa mengalami peningkatan detak jantung. Pada detik-detik sebelum OSCE, berusahalah untuk menjadi setenang mungkin. Untuk mengurangi ketegangan, kalian mungkin bisa berdoa, tarik nafas panjang, serta yang paling penting ingat bahwa kamu sudah berusaha sebaik mungkin selama beberapa hari ini, dan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi semangat dan percaya dirilah. OSCE memang menegangkan, OSCE memang menyeramkan, dan suasana OSCE memang terasa sangat mencekam. Tapi jangan takut, terlepas dari lulus tidaknya, kamu telah belajar terkait apa yang akan kita hadapi kelak dari OSCE. Jadi enjoy the process, be proud, and always remember that you have done a great job. It's not going to be easy, but it's definitely worth it.